Sekarang kita lihat apa hubungan antara interaksi sosial dengan terbentuknya kebudayaan, atau dalam kata lain interaksi sosial dan hubungannya dengan pembentukan masyarakat. Saya kenalkan dulu istilah interaksi sosial yang sudah kita bahas sebelumnya. Istilah interaksi sosial pada hakikatnya adalah istilah yang muncul dalam kajian sosiologi. Kajian interaksi sosial adalah mustalahat dari ilmu sosiologi, peristilahan-peristilahan yang merupakan khas dalam ilmu sosiologi. Namun kalau ditinjau dari kebudayaan, interaksi sosial pada hakikatnya merupakan unsur atau subsistem dari kebudayaan. Apa itu subsistem dari kebudayaan? Kan kita mengenal ada 7 sistem kebudayaan. Ada sistem bahasa, sistem sosial, sistem religi, sistem pengetahuan, sistem kesenian, sistem teknologi dan kecakapan hidup, dan ya ada 7, nanti lupa saya urutannya. Jadi interaksi sosial bagian dari seluruh dari 7 sistem itu. Walaupun dia istilah sosiologi, tapi dia merupakan satu subsistem dari seluruh sistem kebudayaan. Maka interaksi sosial bisa kita lihat sebagai tema dari ilmu kebudayaan juga, karena dia merupakan unsur atau sistem dari sistem kebudayaan. Pada pertemuan awal sudah kita katakan bahwa masyarakat dan kebudayaan pada hakikatnya adalah 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu masyarakat ataupun kebudayaan bisa kita simpulkan sebagai perwujudan atau abstraksi dari kehidupan masyarakat atau abstraksi dari perilaku masyarakat. Kita lihat kaitannya. Jika masyarakat kita sebutkan sebagai kesatuan jumlah atau kelompok manusia, kumpulan individu, maka kebudayaan adalah kumpulan dari pola-pola perilaku, kumpulan dari pola-pola interaksi sosial. Nah, maka yang disebut dengan masyarakat adalah kelompok individu yang ada di dalamnya. Maka kebudayaan adalah interaksi dan pola-pola interaksi atau pola-pola perilaku khas yang ada di dalam kelompok masyarakat itu. Masyarakat orangnya, maupun orang-orangnya. Kebudayaan adalah kumpulan perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku dan pola-pola perilakunya. Situ kaitannya antara interaksi sosial dengan proses terbentuknya kebudayaan. Kesimpulannya, kebudayaan terbentuk karena interaksi sosial antar individu di dalam masyarakat dalam sebuah wilayah tertentu. Nah, itu yang barangkali sebagai sebuah pengantar sebelum kita masuk kepada kajian kebudayaan Minangkabau. Maksud saya bahwa yang dimaksud nanti kita lihat yang masyarakat Minangkabau pasti kumpulan-kumpulan individu yang tinggal di wilayah kebudayaan Minangkabau. Maka yang kebudayaan Minangkabau adalah kumpulan interaksi-interaksi dan pola-pola interaksi dan pola-pola perilaku individu-individu yang ada di dalam wilayah Minangkabau. Wilayah Minangkabau yang dihuni oleh masyarakat Minangkabau. Kenapa kebudayaannya bisa terbentuk? Karena ada budaya Minangkabau terbentuk karena ada interaksi. Ya.
Kenapa bisa mereka berinteraksi? Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya spesifik dan nyata dari orang-orang yang ada di masyarakat Minangkabau. Sementara itu saja dulu, nanti kita akan bahas secara spesifik yang dimaksud dengan kebudayaan Minangkabau dan ruang lingkup kajiannya apa. Kita bahas pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.